Keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya kepenuhan dari Roh Kudus itu terus mengerjakan sukacita yang tanpa batas di dalam hidup kita semuanya. Selalu bersemangat di dalam Dia, selalu kita memiliki energi dan prima bugar di dalam Roh Kudus yang memenuhi dan membimbing hidup kita semuanya. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil di dalam Kisah, pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak sedang mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Hari ini kita akan bicara tentang good friend, kita akan bicara tentang sahabat yang baik. Kalau kita bicara tentang kisah dari para murid Yesus, di sana terjalin sebuah persahabatan yang luar biasa indah. Tetapi untuk membangun sebuah persahabatan yang indah, di sana juga terlibat konflik, di sana juga terlibat kesalahpahaman, di sana juga terlibat troublemaker, di sana juga terlibat ada hal-hal yang negatif. Tetapi persahabatan yang baik itu selalu membangun dalam situasi-situasi yang tidak cukup bagus, membangun mental mereka, membangun karakter mereka, membangun bagaimana cinta kasih mereka makin hari makin berkembang luar biasa. Kalau kita berharap bahwa sebuah persahabatan yang baik tidak ada konflik, maka itu mustahil. Karena apa? Karena justru dengan konflik itulah kita diasah untuk menjadi bertumbuh jadi baik. Kita bertumbuh kemudian menjadi berkualitas. Kita bertumbuh untuk kita diajar menjadi sabar, diajar untuk rendah hati, diajar untuk menguasai diri, diajar juga kemudian menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Disitulah konflik dan segala sesuatu yang tidak baik ketika kita berhubungan dengan persahabatan, maka itu menjadi satu kesempatan untuk kita terbina, terpupuk menjadi lebih berkualitas lagi. Nah, hari ini kita belajar di Kisah Rasul pasal yang kedua, 14, 15, bagaimana kita bisa membangun diri kita menjadi seorang sahabat yang baik dan membangun sebuah persahabatan yang baik. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang good friend atau seorang sahabat yang baik dan membangun persahabatan yang baik? Yang pertama adalah beranilah kita pasang badan ketika saudara-saudara kita sedang disarang. Nah, Petrus bersama-sama dengan teman-teman dan beberapa murid yang lain, mereka diserang oleh beberapa orang yang jumlahnya cukup banyak. Mereka menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang mabuk. Dan Petrus tampil, dia pasang badan bersama-sama dengan ke-11 murid yang lain untuk membela beberapa keberadaan murid-murid yang banyak itu. Nah, kalau kita memiliki kepastian sebagai seorang sahabat yang baik, maka kita punya kecenderungan ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mereka diserang, bukannya kita memperkeruh keadaan atau kita bermain di air yang keruh, tetapi kita justru pasang badan, membela teman-teman kita semuanya, sehingga keberadaan teman-teman kita itu terlindungi secara psikis mereka, secara karakter mereka, secara fisik mereka, secara mental mereka, secara jiwa mereka, secara rohani mereka. Kita pasang badan untuk melindungi mereka, untuk menjaga supaya mereka betul-betul dipastikan berada dalam posisi aman. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Yesus ketika beberapa murid-murid dia, sahabat dia yang sedang menghadapi masalah? Yang dilakukan Yesus, dia bukan hanya pasang badan, tetapi dia memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi persahabatan yang baik dan sahabat yang baik adalah seseorang yang mengembangkan grand design di dalam hidupnya, selalu pasang badan ketika saudara-saudara atau teman-teman dia berada dalam masalah yang sangat berat atau diserang dalam kondisi-kondisi yang mungkin berada dalam situasi yang kritis dan kritis. Sahabat dan persahabatan yang baik itu selalu berani pasang badan untuk melindungi, untuk menjaga, memastikan kondisi teman-teman kita berada di kondisi yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, good friend atau persahabatan yang baik itu hanya bisa dibangun ketika kita bisa memberikan pencerahan sehingga orang yang tidak tahu itu menjadi tahu. Ketika berapa banyak orang mereka menyerang teman-teman dari Petrus, dan apa yang dilakukan oleh Petrus dan teman-teman mereka memberi pencerahan, mereka memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang mereka tidak ketahui, segala sesuatu yang gelap, segala sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu burung, kabar-kabar burung, kemudian cerita-cerita sempalan yang belum tentu kebenaran, itu kemudian diberi pencerahan, sehingga pada akhirnya orang bisa memahami dengan jelas, dan akhirnya mereka semuanya dilalukan dari kesalahpahaman mereka, dilalukan dari cara berpikir negatif, dilalukan dari cara bagaimana mereka mengembangkan opini-opini, asumsi-asumsi yang tidak bagus.
Seorang sahabat yang baik itu selalu memberikan sebuah pencerahan dalam cara berpikir seseorang, dalam masa-masa kegelapan seseorang, di masa-masa ketika orang itu lebih dominan untuk priori, mencurigai atau berpikir negatif. Seorang sahabat yang baik, persahabatan yang baik, di sana ada selalu usaha untuk memberi pencerahan kepada teman-temannya, supaya mereka semuanya menjadi berpikir yang baik, berperasaan yang baik, berangan-angan yang baik, berperilaku yang baik, berprasangka yang baik, bukan berprasangka yang buruk. Dan Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, mereka memberikan pencerahan, sehingga beberapa orang akhirnya mereka memahami bahwa ternyata orang-orang atau teman-teman dari Petrus itu mereka bukan sedang mabuk, tetapi mereka benar-benar mengalami satu lawatan yang luar biasa dari api Pentakosta, dari lidah-lidah api Roh Kudus itu sendiri. Maka jadilah orang yang selalu memberikan pencerahan, bimbing orang dalam segala kegelapan mereka, pandangan negatif mereka, a priori mereka semuanya, sehingga mereka semuanya menjadi tercerahkan pikiran, hatinya, sehingga mereka jadi jelas dan mereka tidak menjadi salah satu alat untuk memperdagangkan atau alat yang kemudian melebarkan, memperternakkan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Sahabat dan persahabatan yang baik adalah di sana tumbuh usaha untuk mencerahkan orang sehingga mereka semuanya menjadi berpikir dan berperasaan baik dan hidup dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun good friend atau persahabatan yang baik? Maka yang ketiga adalah, jadilah orang yang menolong orang itu tumbuh dalam teologi yang benar, yang sehat. Nah, beberapa orang-orang yang menyerang para murid dan teman-teman Petrus adalah mereka yang tidak memahami tentang teologi yang benar. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan teman-teman, mereka menjelaskan tentang teologi yang benar. Mereka menjelaskan tentang Yesus. Sejarah tentang keselamatan itu dipaparkan dari mulai perjanjian lama, dari nabi-nabi, sampai kemudian titik orientasinya di sentral Yesus Kristus. Jadi Petrus bersama teman-temannya membangun teologi yang baik, teologi yang benar, teologi yang sehat. Sehingga pada akhirnya orang-orang itu memahami dan tumbuh dalam teologi pemahaman tentang yang benar, tentang Kristus yang benar, tentang iman yang benar, tentang keselamatan yang benar, tentang hidup dan karakter yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi persahabatan yang baik itu selalu memberi sumbangsih kepada orang lain itu untuk bertumbuh dalam pengenalan mereka, dalam iman mereka, dalam pengetahuan mereka, dalam pengenalan secara pribadi juga dengan Tuhan mereka sendiri. Tumbuh dalam teologi yang sehat, tumbuh dalam teologi yang benar, tumbuh dalam teologi yang baik. Dan bukan hanya tumbuh dalam teologi yang baik, tumbuh dalam perilaku, tumbuh dalam karakter, tumbuh dalam sifat, tumbuh di dalam juga tindakan-tindakan yang bagus dalam segala aspek hidupnya. Teologi yang baik, teologi yang sehat, teologi yang benar, itu akan memandu seseorang memiliki perilaku, memiliki tingkah laku, memiliki kehidupan sesuai dengan teologi yang baik dan sehat dan benar itu sendiri. Maka persahabatan yang baik selalu dibangun dengan konsep sebuah teologi yang benar, sehat, dan baik. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah kepribadian sebagai seorang sahabat dan persahabatan yang baik? Yang keempat adalah persahabatan yang baik itu selalu membimbing orang untuk percaya atau berjumpa dengan Yesus. Beberapa orang-orang mereka menyerang karena mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka membimbing, mereka menolong orang lain dalam segala ketidaktahuan mereka, dalam segala kerapuhan mereka, dalam segala kekurangan mereka semuanya. Mereka bimbing, mereka tolong orang-orang itu sehingga mereka semuanya bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Tidak bertemu dengan kita, tapi bertemu dengan Yesus, sang sahabat sejati itu, sang sahabat yang baik itu sendiri. Jadi persahabatan yang baik dan sahabat yang baik itu selalu ingin supaya apa yang kita alami dalam kebahagiaan kita, dalam keselamatan kita, itu juga dialami oleh orang lain. Apa itu perjumpaan dengan Kristus? Apa itu keselamatan dalam Kristus? Apa itu pertumbuhan kualitas di dalam Kristus? Apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Sehingga hidup orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini mari kita membangun menjadi seorang sahabat yang baik dan persahabatan yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih kami diingatkan untuk kami harus menjadi sahabat yang baik dan membangun persahabatan yang baik. Hari ini terus kami berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, mitra-mitra kami, orang-orang yang mendukung kami, mereka yang memiliki bisnis usaha yang sangat besar dan pabrik yang sangat besar. Hari ini mereka mengalami Tuhan masa-masa kolab, hari ini mereka mengalami masa-masa frustasi, hari ini mungkin mereka mengalami masa-masa depresi dan stres karena COVID-19 ini membuat usaha mereka tidak berjalan, produktivitas mereka tidak jalan, bahan baku tidak jalan, transaksi jual-beli tidak jalan. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan kesehatan jiwa, mental,
iman rohani mereka dan pikiran mereka dan hati mereka, supaya mereka tetap menjadi segar, beriman bukan, tetap kuat dalam mental, jiwa, pikiran, hati mereka, dan iman mereka, sehingga mereka tidak tumbang, Tuhan. Dan berikan kepada mereka hikmat luar biasa, sehingga mereka diberikan hikmat itu oleh Tuhan Yesus, dan mereka bisa melakukan Tuhan lagi proses-proses uji coba yang baru, usaha-usaha yang baru, ataupun kalau tidak usaha yang baru, Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan mereka untuk mereka bisa keluar dari masalah itu dengan cara hikmat Tuhan yang luar biasa. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, mereka yang ter-PHK, mereka yang Tuhan pekerjaan mereka kemudian terhambat oleh karena COVID-19. Tuhan, atas mereka semuanya yang ter-PHK, yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan campur tangan, memberi kekuatan penghiburan, dan memberikan support yang luar biasa. Tuhan kirimkan beberapa orang-orang yang memiliki hati untuk mensupport, menolong mereka semuanya. Berdoa untuk para dokter, para suster yang menangani COVID-19, lindungi dan jagai, supaya mereka tidak terkena imbas atau terkena COVID-19. Berkati Tuhan juga saudara-saudara kami yang terkena sakit beberapa apapun juga, dan COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan sembuhkan dengan keajaiban-Mu. Berdoa untuk profesor-profesor, dokter, dan ahli virus, supaya mereka bisa menemukan obat antivirus COVID-19 ini, sehingga kemudian kondisi menjadi lebih normal lagi, sehingga pada akhirnya kami tidak takut lagi untuk melakukan aktivitas kami secara normal. Berkati Presiden kami Jokowi, Tuhan, beliau diberikan hikmat marifat untuk menangani COVID-19 ini dengan imbas krisis ekonomi, krisis kesehatan. Berikan hikmat marifat-Mu supaya beliau diberikan pencerahan yang luar biasa, sehingga bisa menaklukkan dan bisa membangkitkan dan memulihkan kondisi ekonomi kesehatan Indonesia, sehingga Indonesia makin hari makin pulih, makin bangkit. Pakailah Presiden kami untuk menjadi seorang pemimpin yang seperti Tuhan luar biasa pakai. Tuhan berkati, sehingga kemudian kemitraan, kesolidan tim, baik itu di Presiden kami, jajaran kementerian dan aparatur negara di seluruh Indonesia ini benar menjadi tim yang solid, yang luar biasa, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang bangkit, yang makmur, sejahtera. Tuhan berikan dan lindungi Presiden kami dari serangan-serangan anasir-anasir jahat. Tuhan lindungi dan jaga dengan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tangkap rancangan-rancangan jahat dan gantikan dengan rancangan yang indah, rancangan bagus. Ubah pikiran-pikiran mereka menjadi pikiran Kristus, pikiran yang mulia, pikiran yang membangun. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan kami di Cipanas. Berkati bupati, berkati camat, berkati lurah, kepala desa. Berkati juga Tuhan untuk RW RT ekonomi yang Indonesia di kota kami Cipanas, baik itu perkebunan, agrowisata, niaga, baik itu pertanian, peternakan, perikanan, dan semuanya Tuhan, supaya kota kami Cipanas benar-benar mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa supaya juga banyak jiwa-jiwa yang dituai di kota kami Cipanas ini, sehingga mereka semuanya diberikan keselamatan yang datang dari Kristus Yesus. Berkati kerinduan gereja kami untuk memiliki sebuah gedung dan tanah, supaya kami semuanya juga bisa membangun dengan sentral di gedung dan tanah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi suplai gereja kami. Akhirnya kami berterima kasih untuk kasih sayang dari Kristus. Saudaraku, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kita semuanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Selalu berdiri dalam firman.